Ya, jadi selamat apa? Selamat pagi ya? Selamat pagi itu siang gitu. Pagi aja. Pagi ya. Oh. Jadi selamat pagi Miss Mary dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 dengan materi. Kenapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Ya, kami di sini juga akan perkenalan dulu. Saya Marsil Agung dengan NIM 24 246 22010006. Dan sebelah kanan saya Saya Apolinarius Falananda dengan NIM 24622 01000014. dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, saya Angelina Octaviani dengan NIM 24622 010008. Oke, terima kasih. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, berdasarkan isi dari pidato Soekarno pada sidang BPPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang dimana isinya itu tentang sistem filsafat yang bersifat koheren. Artinya, berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan dalamnya, dan tiap bagiannya mempunyai fungsi dan kedudukan yang tersendiri. Lalu yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Artinya, mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Artinya, suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif. Artinya, buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPPKI hingga pengesahan PPKI. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia. Hal ini menjadi pengertian filsafat oleh J.A. Layton sebagaimana dikutip di Lianggi, a complete philosophy include a worldview or a reason on conception of the world cosmos, and a life view or doctrine of the value, meanings, and purpose of human life. Ajaran tentang nilai makna dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam subbab ini akan membahas beberapa hal penting, dan yang pertama adalah filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Baik mau itu adalah aliran filsafat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun yang bukan. Nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dipakai sebagai dasar dari pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi nilai-nilai ini juga harus bisa menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar dari pembangunan nasional. Seorang tokoh yang bernama Sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar politik yaitu adalah prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, serta bermasyarakat. Lalu ada tokoh yang bernama Suryanto. Beliau mengatakan bahwa fungsi Pancasila adalah untuk memberikan orientasi ke depan dan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Selanjutnya kita sampai di poin yang kedua, yaitu adalah landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat dan yang mencakup landasan ontologis. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala hal yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi itu sendiri membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur paling umum yang bersifat abstrak atau bisa disebut substansi. Substansi sendiri menurut Kamus Latin Indonesia berasal dari bahasa Latin yaitu substor yang artinya serentak ada, bertahan, dan tetap ada dalam suatu kenyataan. Selanjutnya, ontologi menurut pandangan Becker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya atau bisa disebut ekstensif dan menurut segala aspeknya atau bisa disebut intensif. Becker mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraian berikut.
Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial atau bisa disebut makhluk monodualisme yang secara universal berlaku juga bagi substansi infrahuman, manusia, dan Tuhan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan salah satu hierarki teratur yang berhubungan satu sama lain, tanpa perlu dikompromisasikan otonominya, khususnya kepada Tuhan. Becker menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahuman bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan kepada Tuhan, Sang Pencipta. Selanjutnya ada pendapat dari Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Voss dalam buku Theories of Human Communication yang menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Ada 4 hal mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial, yaitu yang pertama, pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata? Yang kedua, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat? Ketiga, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial? Dan yang keempat, pada tingkatan apa komunikasi sosial menjadi kontekstual? Selanjutnya, ada 3 pokok pikiran yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama ada determinisme, yang mengatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya, sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Yang kedua ada pragmatisme, yang mengatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan, sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Yang ketiga ada kompromis, yang menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangka waktu yang terbatas, atau bahwa perilaku yang telah ditentukan, sedangkan perilaku yang lain dilakukannya secara bebas. Persoalan kedua terkait dengan apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadilan atau sifat. Dalam hal ini, keadaan mencerminkan keharmonisan manusia, sedangkan sifat mengacu kepada karakteristik yang konsisten sepanjang waktu. Keadaan dan sifat membentuk perilaku manusia, sehingga pada penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang itu membentuk kedinamisan rakyat Indonesia untuk terus mengadakan perlawanan yang tertuang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Tokoh yang bernama Sastra Pratija menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati, dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Yang kedua ada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan dengan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada prinsip persatuan Indonesia yang mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak akan pernah menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Yang keempat, ada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki makna bahwa sistem demokrasi diusahakan untuk ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Dan yang terakhir ada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka dan hidup dalam kesejahteraan bersama. Bagian yang ketiga adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, serta dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Littlejohn dan Voss mengatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan, atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu, atau apa-apa yang mereka ketahui. Landasan epistemologis Pancasila artinya adalah nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.
Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Lalu kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarat dan mufakat. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah landasan aksiologis Pancasila. Little John dan Voss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung beberapa dimensi kehidupan manusia, seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, serta keadilan. Kelima sila tersebut mengandung dimensi nilai yang tidak terukur secara ukuran ilmiah. Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tapi juga harus bisa dikembangkan dalam bidang akademis. Sehingga teori ilmiah yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia tersebut berorientasi kepada nilai-nilai Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya adalah nilai atau suatu kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama sendiri mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kedua, kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, serta tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila terakhir atau sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Jadi yang pertama di sini ada sumber tentang Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Jadi yang pertama tuh ada sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada tanggal 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Itu ada dalam Yudi Latif 2011 ayat ke-68. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan agama-agama yang hidup di Indonesia. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim yang telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Yang sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Dan yang D ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat menang memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Yang kedua ada dari subbab kami ada sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat dalam sosiologis dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya sebagai suku bangsa di Indonesia. Dan yang kelompok kedua memahami ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis.
Rumusan hierarkis piramidal itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama adalah sila Ketuhanan Maha Esa yang menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kemanusiaan dan adil beradab diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila persatuan Indonesia diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi sila kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang D ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila dapat saling mengkualifikasi atau mengisi dapat digambar sebagai berikut. Yang pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu, dan untuk sisanya itu sama. Yang sila-sila itu ada sangkut pautnya dengan sila-sila yang lain ya. Kita lanjut ke tema yang ketiga, subbab yang ketiga, itu ada sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada bidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok yang kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie di 1 Juni 2011. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Grundslag dapat dasar filsafat negara, artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Dan Soekarno dalam kuliahnya umum di Istana Negara pada 22 Mei 1998 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai Weltanschauung dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa. Dan pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juli 1958 oleh Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila yang pertama, pada garis besar manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan sebagaimana dikenal oleh penganut agama-agama masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia, sehingga apabila elemen ketuhanan ini dibuang, berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Dan yang kedua, Soekarno menjelaskan tentang sila yang kedua yang merupakan upaya untuk menjaga timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga menjebak dalam chauvinisme atau rasialisme. Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme ala Hitler merupakan nasionalisme yang tidak berperkemanusiaan karena didasarkan pada sikap chauvinistis. Soekarno memberikan jumlah kuliah umum tentang sila ketiga pada Juli 1958 di Istana Negara. Soekarno bertitik tolak dari berbagai pengertian tentang pembangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran seperti teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu hidup bersama. Le desire de enter assemble. Soekarno juga mengatakan pada
Soekarno juga mengatakan bahwa bangsa itu hidup dalam suatu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan yang mempersatukan sila keempat. Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila ketiga pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dimaksud bukan sekedar alat teknis, melainkan suatu alam jiwa pemikiran dan perasaan bangsa Indonesia dalam kuliah umum seminar Pancasila di Yogyakarta 21 Februari 1999. Soekarno juga menguraikan tentang arti sila kelima sebagai berikut. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan dan para pejuang yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan. Dan sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bangsa negara ialah bangsa Indonesia. Pasal 36 ayat A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Demikian pula, halnya dengan burung Garuda diterima sebagai simbol oleh bangsa Indonesia melalui proses panjang termasuk konversi. Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang dikenal dengan mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang merupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keanggunan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Dan jumlah bulu burung Garuda. Pancasila melambangkan hari jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di antaranya 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Indonesia Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Dan warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan negara Indonesia merah putih, sedangkan pada bagian tengah berwarna dasar hitam. Serta pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Rancangan awal burung Garuda ini dibuat oleh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, putra sulung Sultan Pontianak Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, lahir di Pontianak, Kalimantan Barat 12 Juli 1913 dan meninggal di Jakarta 30 Maret 1978 pada umur yang ke-64 tahun. Ya, kita lanjut ke dinamika Pancasila sebagai filsafat. Ya. Dinamika Pancasila sendiri adalah Pancasila sebagai sistem filsafat, ya, mengalami dinamika sebagai berikut, ya. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan gagasan atau istilah filosofis Grundslag atau Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perundangan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimasukkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara, dan pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan untuk pedoman hidup sehari-hari. Yang kedua, ini ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tantangan yang pertama adalah sistem kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usaha dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat.
Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup dan konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua adalah sistem komunisme. Ada sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Liberal tuh untuk saat itu berada pada negara-negara khusus Eropa, seperti Amerika Serikat, Britania Raya, dan sekitarnya. Komunisme sendiri ada sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan terhadap komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah mendominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya untuk negara-negara komunisme ini ada di saat itu pada saat Perang Dingin ada Uni Soviet sebagai unit besar komunisme dan berkembang juga pada negara China dulu dan juga sampai saat ini mungkin masih ada untuk Korea Utara. Selanjutnya kita telah sampai kepada subbab terakhir yakni mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal berikut. Pertama, di sila ketuhanan ditegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yakni susunan kodrat yang terisi dari jiwa dan raga, sifat kodrat, makhluk individu dan sosial, serta yang terakhir adalah kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air, yang dibedakan dalam 3 jenis yakni tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli tentang pendapat minoritas. Dan yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif alias keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Lalu ada keadilan legal yang merupakan kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan dengan keadilan bertaat. Dan yang terakhir ada keadilan komutatif atau keadilan antara sesama warga negara. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat memulihkan harga diri bangsa sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yudiris, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dan yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life, sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan terima kasih sudah mendengarkan.